Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah ilmu kalam. Soal pertama, menurut Anda, bagaimana peran pandangan hidup Islami atau Islamic worldview terhadap kelahiran dan perkembangan ilmu zaman? Nah, pada awalnya, kelahiran ilmu kalam itu dilandasi dengan tahap problematika, di mana tahap problematika itu adalah masalah politik. Nah, siapa yang menjadi khilafah atau pemimpin menggantikan Rasulullah SAW setelah wafat? Nah, setelah itu terjadi pertikaian antara kubu Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, dari kubu Ali bahwa pemimpinan itu harus dilandasi dengan ciri-ciri kepemimpinan, sedangkan dari kubu Khawarij, yaitu yang keluar dari barisan Ali, menekankan pada aspek siapa yang mukmin dan siapa yang tidak mukmin gitu. Siapa yang melakukan dosa besar. Nah, setelah itu ada usaha untuk mendamaikan kubu ini, yaitu dari kubu Murji'ah yang dipelopori oleh cucunya Ali, yaitu Hasan bin Abdullah. Nah, setelah itu terjadilah pembahasan yang lebih perspektif, yaitu keimanan masalah keimanan siapa yang menggerakkan, atau istilahnya di dunia ini siapa yang menggerakkan perilaku manusia, atau apakah dari kehendak Tuhan atau kehendak dari manusia gitu. Permasalahan muncul ke permukaan itu tidak lagi memandang dari segi politik, tetapi sudah masuk ke dalam ranah teologi gitu. Soal yang kedua, jelaskan ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup ilmu kalam yaitu meliputi ilahiyah, nubuah, ruhaniyah, dan sam'iyah. Ilahiyah yaitu mengenai masalah ketuhanan, yaitu sifatnya, asmanya, afalnya. Sedangkan nubuah yaitu masalah kenabian dan kerasulan, yaitu kitabnya dan mukjizatnya. Sedangkan ruhaniyah yaitu yang membahas tentang hal-hal yang gaib seperti malaikat, jin, setan, dan sejenisnya. Sedangkan yang sam'iyah yaitu meliputi pendengaran, yaitu dalil-dalil yang didengar. Nomor ketiga, jelaskan awal mula terbentuknya sekte-sekte dalam Islam. Jawabannya yaitu adalah tidak jauh berbeda dengan nomor satu tadi, yaitu menurut Harun Nasution, munculnya sekte-sekte keagamaan dalam Islam pada awalnya yaitu dilandasi oleh politik, di mana politik ini pada mulanya yaitu terjadinya perselisihan siapa yang berhak menjadi pemimpin atau khilafah menggantikan Rasulullah SAW, yaitu dengan peperangan terjadi antara kubu Ali dan Muawiyah. Nah, dari kubu Ali atau Syiah, bahwa yang berhak menjadi pemimpin yaitu Ali bin Abi Thalib sesuai dengan ciri kepemimpinan. Sedangkan menurut Khawarij ini adalah pada mulanya pendukung Ali itu, karena tidak sependapat dengan Ali maka dia keluar dari barisan Ali, disebutlah mereka Khawarij. Dari kata kharaja yakhruju itu kan, Khawarij keluar dari barisan. Mereka menganggap bahwa Ali melakukan dosa besar gitu, karena tidak sesuai dengan Al-Quran gitu. Karena mereka berpendapat bahwa siapa yang melakukan dosa besar yaitu membunuh, itu hukumnya dosa besar, itu hukumnya kafir, tidak muslim. Nah, setelah itu muncul aliran. Nah, menurut Harun Nasution lagi, dari masalah politik itu timbul
sekte-sekte yang lain, yaitu masalah dengan siapa yang melakukan dosa besar dan siapa yang dianggap mukmin dan tidak mukmin. Timbullah Murji'ah, itu Murji'ah yang menganggap bahwa yang melakukan dosa besar tetap muslim dan dia dikatakan muslim tapi tidak kafir gitu. Melakukan dosa besar dia tetap muslim tapi tidak kafir. Nah, setelah itu timbul lagi muncul aliran Mu'tazilah yang yang memandang masalah ini bahwa yang melakukan dosa besar itu tidak muslim dan juga tidak kafir. Mereka berada di antara keduanya, di tengah-tengah, yaitu dalam bahasa Arabnya manzilah al-manzilatain, manzilah bainal manzilatain, posisi di antara dua posisi. Nah, setelah itu muncullah lagi tentang Qadariyah dan Jabariyah yang menetapkan perilaku manusia, apakah dari kehendak Tuhan atau kehendak dari manusia itu sendiri gitu. Mereka berdasarkan dengan Al-Quran gitu kan. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Mereka berpatokan pada dalil itu gitu kan, bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Itu dari Jabariyah. Sedangkan Qadariyah itu bahwa manusia itu digerakkan oleh kemauan mereka sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah nomor 3, nomor 4, sebutkan, jelaskan ciri-ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, nomor 1 yaitu yang pertama, ciri-ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki pandangan itu dasar atau dalil dari Al-Quran dan hadis serta ijma' para salafus salih. Nah, ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini mempunyai landasan keyakinan total gitu, yaitu beriman kepada yang gaib sesuai dengan Al-Quran di surah Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman kepada yang gaib, karena akal tidak mampu menjangkau sesuatu yang gaib, karena akal tidak mampu mendirikan syariat dengan gaib gitu, tidak mampu berdiri sendiri. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bersanadkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan para salafus solih. Yang selanjutnya yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersifat universal, menyeluruh, dan sesuai dengan perkembangan zaman umat gitu. Jadi masuk kepada ranah semuanya kalangan. Yang selanjutnya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki keluasan dalam sejalan dengan logika dan nalar yang bisa diterima. Baik, hanya itu yang dapat saya jawab dari soal mata kuliah ilmu kalam. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.